Hai, welcome to Artocles. Kalau kemarin kita mainnya udah jauh-jauh, sekarang saatnya kembali ke Asia Tenggara lagi. Soalnya pembahasan dari wilayah ini cukup menarik dan selalu ditunggu. Sekarang kisah pasangan kakek nenek yang sudah pisah ranjang, namun sebenarnya masih saling perhatian satu sama lain sampai terjadi suatu peristiwa yang mengagetkan. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Seorang kakek yang merupakan pensiunan Departemen Ekonomi wilayah Zamboanga, negara Filipina, cukup kesal dengan istrinya yang semakin hari dirasa makin ngelunjak. Namanya adalah Carlos Aranda Barba yang lahir pada tahun 1961. Sudah punya 3 anak yang semuanya telah berumah tangga, 2 di luar kota, sementara si anak tengah bernama Edwin sudah punya 2 putri berusia 6 dan 3 tahun. Tinggalnya nggak jauh dari rumah Pak Carlos, kurang lebih 1 kilometer, dan lelaki itu bekerja pada sebuah perusahaan furniture. Istri kakek Carlos bernama Olaine emang sedikit centil, hobi dandan serta suka ngegosip. Dari dulu sering terjadi keributan di antara mereka berdua ya, namun berakhir dengan saling memaafkan. Tapi sejak pensiun pada tahun 2016, rasanya pasangan suami istri ini semakin panas aja tiap kali ketemu. Bawaannya selalu debat, hampir nggak pernah akur yang bikin anak-anaknya khawatir dengan hubungan orang tua mereka. Salah satu penyebab pasangan ini suka berantem adalah karena uang pensiun Carlos yang sedikit. Biasanya cuma habis buat kebutuhan lelaki tua tersebut. Dia nggak bisa berhenti merokok, ngumpul dan minum alkohol sama temen-temennya, dan terkadang suka berjudi juga semenjak berhenti kerja. Gimana istrinya nggak marah? Meskipun anak-anaknya suka ngasih duit, tapi mereka hidupnya serba pas-pasan. Olaine nggak suka nyusahin putra-putrinya, apalagi uang habis untuk hal yang justru bisa merusak kesehatan sang ayah. Bukan hanya itu, Pak Pendeta tempat mereka ibadah juga udah ngasih teguran, katanya sering lihat Pak Carlos nongkrong di bar sambil mabuk. Makanya si nenek pun ngerasa mentok, kalau tiap dibilangin bukannya mau dengar, malah yang ada ujung-ujungnya berantem terus. Padahal sudah beberapa kali juga Carlos harus menemui dokter berhubungan dengan dada yang suka sesak, diikuti paru-parunya yang terkadang terasa sakit. Mungkin karena udah sering ribut, Carlos yang ngambekan mulai jengah dengan ocehan istrinya tiap kali di rumah. Makanya jarang pulang, entah nginep di mana aja, di rumah temennya, di rumah saudara, bahkan pernah juga tidur di bar setelah semalam suntuk nongkrong sama kawan-kawannya. Olaine terkadang mikir mau pisah aja, tapi sepertinya malu ya, usia udah tua, punya banyak cucu kok mau bercerai. Makanya kemudian per bulan Januari 2021, akhirnya wanita tersebut pindah ke rumah anaknya, si Edwin itu, dan lebih senang di sana ngejaga cucu, sambil bisa bantuin usaha milik menantunya yang bernama Lucia Pilarta. Wanita berumur 32 tahun tersebut buka usaha pembuatan roti dan Black Forest sesuai pesanan, tapi cukup banyak orderan via online setiap harinya. Edwin dan istrinya gak keberatan dengan keberadaan ibu mereka yang mau tinggal di sana. Daripada harus cerai, ya mungkin pisah rumah sementara waktu adalah pilihan yang tepat sekaligus merenung supaya bisa saling introspeksi diri. Terkadang Carlos juga suka kasar ya, menghina istrinya pakai baju gak pantes, dandan menor serta kegenitan. Padahal mah emang dari dulu gaya pakaian Olaine seperti itu. Masa udah puluhan tahun nikah baru sekarang protesnya? Kemarin-marin seneng-seneng aja, makanya saat tahu istrinya pindah ke rumah Edwin, lelaki tersebut terlihat santai. Dia bisa beli makan sendiri, sanggup nyuci baju, bahkan lebih tenang kalau mau ngerokok atau minum alkohol di rumah, jadi nggak ada lagi yang ngoceh-ngocehin dia. Lagian juga kediaman putranya itu deket, naik motor cuma 5 menit nyampe. Kalau kangen tinggal pura-pura lewat aja, kelar kan?
Hingga pada hari Minggu 4 April 2021 saat beribadah ke gereja Santo Antoni de Padua, kota Zamboanga, Pak Carlos sengaja pulangnya itu dilama-lamain, gak mau barengan sama istri, anak, serta cucu-cucunya. Disinilah dia bertemu seorang gadis yang baru dilihatnya di tempat itu dan kemudian menyapa, saling ngobrol hingga tahu bahwa namanya adalah Maria Pajarito. Usianya baru 20 tahun yang ternyata pendatang dari kota Cagayan. Dia belum seminggu di Zamboanga dan itu pun tertipu oleh temannya yang nyuruh datang ke sana karena mau dikasih kerjaan. Ternyata setibanya di kota tersebut, si temen gak bisa dihubungi dan nasib Maria jadi luntang-lantung. Nebeng tidur di depan toko, kadang di stasiun dan depan rumah sakit. Ekonomi keluarganya sangat sulit terkhusus setelah masa pandemi. Malah ditipu begini. Dia sengaja datang hari Minggu itu ke gereja tersebut dengan niatan habis ibadah mau ngobrol dan minta tolong sama Pak Pendeta untuk dibantu uang seberapapun biar ada ongkos pulang ke Cagayan lagi karena duitnya nggak cukup. Setelah mendengar curhatan si gadis, ternyata kakek Carlos langsung iba dan bilang akan membantu cewek tersebut. Gak usah temui Pak Pendeta, masih sibuk dia. Ikut aja ke rumahku, nanti saya suruh anak saya ngasih kerjaan ke kamu. Mendengar hal ini, Maria sangat senang dan kemudian ikut dibonceng naik motor oleh Carlos ke rumahnya. Sebenarnya dia sempat kagok dan gak enakan ya saat tahu bahwa di sana cuma tinggal si kakek sendirian. Namun Carlos bilang gak usah segan, anaknya tinggal dekat situ dan ntar dikenalin. Bahkan kemudian menyuruh cewek tersebut menempati salah satu kamar yang ada di dekat dapur serta memberikannya makan siang. Dalam beberapa hari setelah itu, selalu ya kakek tersebut membonceng Maria kemana-mana dengan alasan mau dicarikan kerja. Yang ada Carlos malah ngajak ke tempat temennya buat ikutan nongkrong dari pagi sampai sore. Namun si Maria selalu dikasih makan. 2 minggu setelahnya gadis itu minta dipulangkan aja. Kalau emang gak ada kerjaan, lebih baik balik ke Cagayan. Jika berkenan boleh pinjamkan uang untuk ongkos. Janji kelak akan diganti. Baru deh Carlos bergerak untuk mengajak gadis tersebut ke rumah anaknya Edwin dan menyuruh sang menantu Lucia memberikan kerja, bantu-bantu usaha rotinya. Tentu saja semua pada kaget. Itu cewek dari mana kok tiba-tiba muncul? Bahkan kemudian Olen marah-marah setelah tahu bahwa Maria sudah tinggal di rumahnya berdua aja dengan Carlos selama beberapa minggu. Yang ada terjadi keributan lagi di antara pasangan kakek nenek tersebut hingga lelaki tua itu ngelempar beberapa gelas dan piring karena merasa gak pernah dihargai sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian ngajak Maria pulang dan menyuruh gadis itu untuk kerja di rumahnya aja. Jadi ART yang bersih-bersih dan urus makan Pak Carlos. Nanti bakal digaji dan dikasih uang belanja. Dituruti aja sama cewek tersebut karena dia emang gak punya uang untuk pulang dan butuh pekerjaan. Bahkan selanjutnya, Carlos menyuruh Maria untuk menganggapnya sebagai kakek sendiri. Perbedaan usia mereka 40 tahun, jadi telah dianggapnya sebagai cucu. Beberapa hari kemudian, Edwin datang ke rumah ayahnya untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Janji bakal ngebantu untuk cariin kerja buat Maria supaya punya penghasilan. Namun yang ada bapaknya itu ngamuk dan mengusir sang putra. Gak usah lagi bantu-bantu cari kerja, gak butuh. Kalian orang-orang sombong, gak punya hati, pulang sana. Urus aja mamakmu, kan dia malaikat bagi kalian. Bapak cuma sampah di mata kamu. Meski minta-minta ampun, akhirnya Edwin pergi dari sana sebab takut ayahnya makin emosi. Sebenarnya dia juga gak enak ya jika Maria tinggal di situ bersama sang bapak. Takut menimbulkan omongan miring tetangga dan takut terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Padahal mah emang iya. Maria merasa bahwa Carlos sangat baik padanya, merasa dilindungi dan pengertian pada dirinya. Makanya kemudian saat suatu malam di pertengahan Mei 2021, kala si kakek yang hobi bertelanjang dada kalau di rumah dan nyanyi-nyanyi karaoke, mulai menggoda dirinya. Gadis tersebut sering tersipu malu tapi pengen duet bareng mereka dan seperti gak ada tembok lagi di antara keduanya. Maria rela menyerahkan kesuciannya pada lelaki yang pernah jadi kepala daerah tersebut. Carlos nampak sudah sangat mahir dalam memainkan tangan serta bibirnya ke seluruh sudut tubuh cewek imut ini. Pelan namun sanggup menusuk tajam sampai ke tenggorokan. Inilah awal hubungan terlarang mereka hingga berminggu-minggu lamanya. Pada awal Juli 2021 ternyata Maria diberikan handphone oleh Carlos. Dari sinilah cewek itu berhasil menghubungi keluarga
dan mengabarkan kondisinya yang baik-baik aja. Bahkan kemudian mulai membalas pesan kekasihnya bernama Jose Levia dari akun sosial media. Ini yang membuat cowok tersebut kemudian muncul di depan rumah Pak Carlos untuk bertamu pada Kamis 8 Juli 2021. Tentunya kakek itu sempat kaget, terkhusus saat tahu Jose adalah pacarnya Maria. Lalu dianggap apa dirinya selama ini? Bukannya mereka pacaran, pikirnya. Makanya kemudian dia mengusir Jose dari sana setelah bertamu selama 7 menit, mengunci rumah dan mengurung Maria dalam kamar. Malam harinya ternyata lelaki itu datang lagi, namun kali ini bersama dengan Olen, istrinya Carlos, dan sang putra Edwin. Mereka marah dan menyuruh lelaki tua tersebut membiarkan Maria pulang ke Cagayan bersama Jose. Namun tetap saja ditolak Carlos, yang mengatakan bahwa dia siap sedia menceraikan Olen dan menikahi Maria. Sebab bagaimanapun sudah timbul rasa sayang pada gadis itu dan kenyataan bahwa mereka sering begituan. Ini membuat Olen marah dan menangis. Dia ngamuk lalu memukuli suaminya sebab merasa malu. Udah tua kok kelakuan begitu. Dalam beberapa saat keadaan gaduh terjadi. Edwin ngomel ke bapaknya, Jose marah-marah pada Maria. Ada yang nendang meja, jungkir balikin kursi dan melempar piring. Sampai kemudian Jose lari ke dapur untuk ngambil pisau sambil mengancam ingin menghabisi Pak Carlos. Namun dihalau oleh Edwin yang gak mau bapaknya disakiti. Malah yang ada kedua lelaki itu saling bergumul sampai sulit dipisahkan. Di lain pihak masih juga Olen dan Pak Carlos saling berteriak marah-marah. Mereka gak sadar dalam beberapa menit setelahnya, sang putra Edwin telah menghembuskan nafas terakhir di usia 34 tahun akibat serangan pisau yang dilakukan Jose. Pemuda itu nangis dan kemunculan para tetangga pun ikut mengakhiri keributan malam itu. Meski sempat dibawa ke rumah sakit West Metro Medical Center, namun usaha menyelamatkan nyawa Edwin nampak sia-sia. Tentunya Lucia sangat histeris setelah mengetahui bahwa sang suami sudah pergi untuk selamanya atas usaha menyelamatkan nyawa sang ayah. Seperti nggak duga bahwa ini terjadi. Tadi sore baru aja Edwin main bersama anak-anaknya. Pas malam waktu ada tamu bernama Jose datang untuk mengadukan perbuatan Carlos dan Maria, malah ada peristiwa ngeri yang merenggut nyawa suaminya. Menurut pengacara George Guerrero yang mendampingi Jose, pemuda berusia 21 tahun tersebut datang dari Cagayan untuk menemui kekasihnya setelah hilang kontak 4 bulanan karena Maria mau cari kerja ke Zamboanga. Mereka chat di Facebook dan gadis ini sebenarnya yang minta dijemput sebab merasa ketakutan. Tapi belum cerita apa-apa kala itu, mau ketemu dulu. Makanya saat datang dan malah diusir oleh Carlos, Jose bertanya pada tetangga tentang kakek tersebut dan mereka menyarankan untuk mendatangi rumah anaknya. Istrinya Olen juga ada di sana, bahkan diantar oleh seorang warga ke tempat Edwin. Disinilah Jose bercerita pada Olen dan putranya tentang chat dari Maria yang bilang sedang ketakutan. Mereka kaget karena mengira bahwa gadis itu udah pergi dari dulu. Karena tiap kali lewat depan pagar, kata Edwin selalu tutup dan sepi rumah bapaknya. Hingga mereka ke sana untuk melabrak sebab mikirnya si Maria disekap selama ini. Sampai terjadi keributan malam itu yang malahan Edwin dan Jose saling baku hantam sebab si pemuda mau menyerang Pak Carlos dengan pisau dari dapur. Dari kesaksian Maria, awalnya memang dia mau melayani semua permintaan Carlos, selain karena cuma lelaki itu yang baik dan perhatian padanya, janji bakalan digaji senilai 60.000 peso atau 16 jutaan rupiah per bulan. Kenyataannya 2 bulan di sana nggak pernah dikasih itu uang, tapi mau enak-enak terus. Bahkan semakin hari makin posesif dan mulai melarang keluar rumah. Itu handphone yang diberikan aja bekas pakai si kakek yang ngakunya baru dibeli. Inilah yang digunakan Maria untuk menghubungi Jose via akun sosmednya. Sempat ya petugas nanya, kenapa gadis itu nggak lapor polisi saat udah megang handphone? Dia cuma jawab, nggak tahu nomor telepon polisi. Takut dan bingung mau ngadu seperti apa. Dari sudut pandangnya ya dia yang mau diajak ke rumah Pak Carlos awalnya. Dia yang mau diajak begituan. Apalagi jika udah ngomong, suara kakek itu sangat mengintimidasi. Banyak alasan yang bikin dirinya ragu ngelapor pihak berwajib.
Sementara di pihak lain, Pak Carlos memberikan keterangan bahwa hubungannya selama ini dengan Maria suka sama suka, tidak ada paksaan, dan gaji yang dijanjikan memang telat sebab niatnya mau dikasih sekalian 3 bulan aja nanti. Nggak pernah juga dilarang keluar rumah, cuma nggak enak jika ada tetangga yang lihat mereka, makanya pintu depan selalu ditutup. Hingga pada pembacaan keputusan per hari Senin 21 Maret 2022 di Pengadilan Wilayah Zamboanga, hakim menyatakan bahwa Jose Levia bersalah atas tuntutan tingkat 2, yakni penyerangan yang mengakibatkan nyawa Edwin melayang. Dia saat itu mengaku kesal karena pacarnya dinodai Pak Carlos, malah dihalang-halangi oleh Edwin hingga saling libas. Lelaki berusia 21 tahun tersebut terkena hukuman 25 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun penjara. Sementara Pak Carlos Aranda Barba juga terkena sanksi perbuatan tercela dan dianggap telah memanipulasi pikiran Maria yang umurnya jauh di bawah dia. Lelaki berusia 60 tahun itu terkena hukuman 5 tahun kurungan. Sementara Maria Pajarito yang dianggap hanyalah terperdaya oleh keadaan, dibebaskan tanpa tuntutan apapun. Dia dijemput orang tuanya dan balik ke Cagayan. Meski marah dan kecewa, namun nenek Olen serta menantu Lucia masih sering menjenguk Pak Carlos. Pria tua itu nampak sedih mendalam ya kehilangan sang putra yang telah meregang nyawa karena mau melindunginya. Sementara seorang perempuan bernama Connie Medina berusia 25 tahun yang telah membohongi Maria buat ngasih kerjaan, kemudian ditangkap karena sudah ngerjain beberapa orang dengan modus yang sama. Dia dihukum 3 bulan dan mengatakan motifnya melakukan hal itu cuma buat iseng-iseng aja. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Maria juga dipenjara sebab melakukan hal tercela dan menjadi salah satu penyebab peristiwa ini terjadi? Kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.